Teman-teman yang jadi kaigo, ngasih bantuan makanan lansia itu gampang. Coba deh kalian datang dulu ke sini. Aku mikirnya ya, kalau ngasih bantuan makanan ke lansia itu gampang gitu, karena mereka udah ngerti. Kita siapin, kita tinggal suapin, ya udah selesai kayak gitu. Tapi ketika aku masuk ke Shisetsu, nyata itu beda banget dari apa yang aku pikirin. Nyata ada ribetnya juga. Kok bisa? Kalau kalian mau jadi kaigo di Jepang, kalian harus pahami ini dulu. Terus kalau dia ada diabetes, berapa gram dia harus makan? Kalian harus paham bahwa lansia itu ada alergi atau enggak. Nasinya diukur. Makanannya tuh jenis apa? Apakah makanannya itu dipotong besar-besar, dipotong kecil, atau dicincang? Kalian juga harus memahami lansia kayak bagaimana, harus makanannya bubur, harus makanannya yang kayak di blender lalu dikentalin. Nah, selain itu yang bikin aku shock yaitu minumannya gitu. Minumannya tuh bukan air putih, tapi pakai teh di sini. Mau makan pagi, siang, malam itu minumannya adalah teh, bukan air putih. Nah, kalian harus tahu bahwa lansia itu nggak sama kayak kita. Kita pun yang orang normal kadang tersedak kan. Nah, lansia pun sering juga tersedak. Nah, karena lansia sering tersedak, makanya minumannya itu dikasih yang namanya pengental. Nah, kalau di Jepang biasanya disebut nama toromi. Nah, kalau kalian jadi kaigo, biasanya sih kenal ini yang namanya toromi ya. Toromi ini kayak gimana sih bentuknya gitu? Toromi ini bentuknya kayak tepung terigu gitu loh, tepung terigu. Ketika dimasukin ke dalam air, itu akan membuat air itu menjadi lebih kental kayak gitu. Yang perlu kalian tahu ketika kalian pakai toromi ini, pakai air apa gitu, air panas kah, air dingin kah gitu. Nah, kalau di Shisetsu aku biasanya itu pakai air yang anget-anget kuku gitu. Ketika kalian misalkan nih kalian buat teh gitu, tehnya tuh ya dari anget-anget kuku ke dingin boleh lah gitu. Tapi kalau air panas tuh nggak membuat kentalnya tuh baik kayak gitu. Jadi ketika kalian menuangkan toromi ini, pastikan airnya itu anget-anget kuku atau dingin lah kayak gitu. Nah, yang perlu kalian ketahui juga, ketika kalian memasukkan toromi ke dalam minuman, itu juga sambil diaduk-aduk ya. Jadi untuk teman-teman untuk mengetahui takaran segimana sih ukuran kekentalan itu, yaitu paling kecil ukurannya itu sendok yang warna biru, baru yang sedang warnanya merah, dan ada yang paling gini warnanya kuning. Jadi di toromi itu udah dibagi berdasarkan warna sendok ya. Ada 4 jenis warna sendok yang aku ketahui, tapi di Shisetsu aku itu cuma pakai 3 sendok aja. Ini dibagi berdasarkan tingkat derajat menelan si lansia kayak gitu. Jadi semakin lansia itu sulit menelan, semakin kental lah minuman yang dikasih kayak gitu. Nah, kalau kalian yang masih punya nenek-nenek, kakek-kakek, mungkin bisa dicoba gitu biar nggak tersedak. Nah, pasti ada yang berpikir kayak gini, kok lansia yang sulit menelan, kok dikasih toromi? Bukannya semakin sulit menelan ya? Aku pun sebagai orang awam juga mikirnya kayak gitu. Nih aku kasih tahu alasannya kayak gimana. Jadi kalian pertama harus pahami dulu gimana sih alur masuk makanan dari mulut menuju ke lambung. Nah, ketika makanan masuk dari dalam mulut menuju ke lambung itu, nah di sini itu ada namanya klep. Nah, ketika makanan masuk ke mulut itu tuh ada 2 saluran loh di sini. 2 saluran, yaitu saluran tenggorokan dan saluran nafas. Nah, antara saluran napas sama saluran tenggorokan ini ada namanya katup buka tutup atau klep. Nah, ketika kalian makanan masuk ke dalam mulut menuju ke lambung, otomatis klep ini akan menutup saluran napas biar makanan itu nggak masuk ke saluran napas. Kalau makanan masuk ke saluran napas, ini yang menyebabkan tersedak. Nah, yang aku bahas ini adalah klep tutup bukanya nih ya. Lansia sama kita sendiri itu beda. Kalau kita sih karena masih sehat gitu, jadi klepnya ini masih bagus gitu, nutup bukanya ini masih bagus. Nah, kalau lansia itu lambat.
gitu. Jadi klepnya itu udah kendor, jadi lambat gitu loh gerakannya gitu, nutup-nutupnya gitu. Karena gerakannya nutup buka ini lambat, ketika air itu masuk ke dalam mulut menuju ke lambung, itu tuh kan jalan air tuh kan cepet ya, beda sama makanan pada umumnya gitu. Karena beda cara ya, cepet kayak set gitu. Jadi sekejap mata gitu masuk air itu menuju ke lambung, belum sempat menutup klepnya, jadi air ini otomatis masuk menuju ke saluran napas kayak gitu. Jadi nggak langsung menuju ke saluran lambung, dia tuh masuknya ke saluran napas. Makanya lansia itu sering tersedak gitu. Nah, agar jalannya air ini lambat, maka dikasihlah toromi gitu. Itu memang Wazatu dikasih toromi, airnya itu biar lambat gitu loh. Ternyata guys, air itu memang disengaja gitu, diperlambatkan lewatnya gitu, biar ketika klep ini nutup airnya baru lewat kayak gitu loh ceritanya. Hebat banget ya orang Jepang, sampai sana mikirnya. Aku tuh nggak pernah mikirnya, malah kebalik. Nah, tapi ada tapinya nih ya. Tapi kalau lansia masih baik-baik aja nelennya, itu kalau dikasih toromi malah kebalik, malah bikin tersedak kayak gitu. Lah, kita jadi kaigo kan mikir nih, terus gimana dong cara nentuin ini tuh pakai toromi, ini tuh nggak pakai toromi minumannya kayak gitu. Gimana sih cara nentuinnya gitu? Kalian tenang aja, itu tuh bukan tugas kita nentuin toromi yang mana. Tugas itu diserahkan ke nasusang. Nasusang tuh perawat medisnya kayak gitu. Jadi perawat medisnya itu kayak cocologi gitu loh, dicoba-coba gitu. Kalau pakai minuman toromi pakai warna biru kayak gimana, masih tersedak nggak? Oh masih tersedak, ya udah kita ganti ke warna merah gitu misalkan. Oh masih tersedak, berarti nggak cocok nih pakai ini, bisa aja pakai warna kuning tingkat torominya ya, tingkat kekentalannya paling tinggi gitu. Oh ternyata ini cocok gitu, ya udah ditetapkan sama perawat medisnya kayak gitu, dipakai yang warna kuning gitu. Lalu perawat medisnya nyampein ke kita, jadi kita buat catatan deh gitu bahwa si lansia ini pakai toromi ini kayak gitu. Jadi seterusnya minumnya harus pakai toromi gitu. Terus ada juga yang lansia ini nggak cocok pakai toromi, pakai minuman biasa aja udah nggak apa-apa gitu. Ya udah kita jangan pakai toromi, pakai minuman biasa aja kayak gitu. Nah gimana teman-teman, udah kan kalian paham sebelum kalian jadi kaigo? Nggak asal-asalan kalian ngasih makanan ke lansia gitu. Ngasih bantuan makanan ke lansianya tuh nggak segampang lansia sehat pada umumnya, maksudnya nggak demensia gitu. Kalau demensia itu butuh jikang kakarimas, butuh waktu gitu untuk memberi dia makan. Jadi butuh kesabaran yang ekstra banget gitu kasih makanan ke lansia. Sumpah itu kalian ya udah kalian datang, pokoknya kalian pasti tahu rasanya. Oke, sekian dari pengalaman aku gitu jadi kaigo. Semoga teman-teman yang ingin jadi kaigo itu biar kalian bisa memahami bahwa memberikan bantuan makanan ke lansia itu ternyata banyak hal yang harus kita perhatikan biar kita nggak salah di tempat kerja. Oke? Kalau ini bermanfaat, tolong subscribe biar aku semangat buat video agar teman-teman juga bisa terbantu gitu. Gimana sih jadi kaigo yang baik dan benar kayak gitu.